Pak waktunya masih di unmute Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi. Ya, selamatnya malam, semangatnya pagi. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di ruang virtual ini ya. Ada 187 minus saya dan Bu Nurul berarti 186. 88 sekarang ya, berarti 86. Nah, eh, baik. Ini adalah pertemuan pertama dari rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Paul Talk ya. Paul Talk. Jadi dan ini berkaitan dengan eh, yang harus saya sampaikan itu adalah berkaitan dengan bagaimana mengelola media pembelajaran untuk anak usia dini dan tentu saja nanti seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Nurul, kita akan banyak membahas tentang media dan teknologi. Teknologi tentu saja hal yang tidak bisa kita hindari ya. Eh, Kalau yang kemarin itu karena pandemi, tapi saat ini teknologi eh, sudah ada di sekitar kita dan itu tidak bisa kita hindari. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya harus kita hadapi dan tentu saja ibu-ibu dan bapak kayaknya banyak nggak bapaknya ini? Saya suka ini kalau manggil ibu-ibu aja atau bapak-bapak aja, bapak dan ibu-ibu, ya pokoknya yang hadir lah ya. Saya mesti cek kalau data tadi ada juga bapak-bapaknya. Bahkan ada juga kawan-kawan dari Ada apa beberapa. namanya? Ya ada beberapa bapak-bapak ya. Oke. Dan seperti yang sudah dibaca atau sudah disampaikan di flyer dan juga di virtual background malam ini adalah tentang pengelolaan media TK terutama ya dalam evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, eh, supaya tidak nanti kita disclaimer dulu ya, Bu eh, Nurul, karena ini dua sesi malam dan besok. Nah, malam ini mungkin akan banyak teori, tapi ya kita akan banyak cerita, tapi mungkin besok mungkin akan nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan teknologi dan contoh-contohnya yang mungkin bisa dibahas bersama. Nah, oke kita mulai saja. Izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatankah? Nah, ini dia pengelolaan media berbasis TIK ya, tentu saja dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, jadi eh, ini tentu saja saya siapkan khusus untuk dua kali pertemuan, tapi malam nanti mungkin akan banyak. eh, Bukan teori, tetapi sebenarnya ya mungkin mau dibilang teori bisa juga, tapi nanti akan juga beberapa kita obrolkan, kita diskusikan bersama. Nggak lama, mungkin ini maksimal sampai jam 8 saya akan paparan, tapi maksimal ya. Selebihnya nanti mungkin kita diskusi terkait dengan apa yang barangkali sudah dilakukan oleh teman-teman. Tadi juga saya baca di chat, ada yang ingin mendalami AI, ada yang ingin mendalami TIK, dan seterusnya ya. Jadi saya kira ini hal yang bagus saja kalau misalnya apa yang dikehendaki oleh teman-teman eh, apa ya eh, terkait dengan media yang akan kita diskusikan malam ini. Nah, ini eh, kenal maka tak sayang katanya, tapi saya singkat saja. Ini yang tadi sudah disinggung, fotonya abaikan saja ya. Sudah kelihatan di layar orangnya. Betul, saya adalah Widya Prada di BPPMP Provinsi Jawa Barat. Saya juga pengurus pusat APAUDI. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu APAUDI, Asosiasi Pelatih PAUD. Dan ini yang terakhir baru, ini belum setahun berdirinya, Lembaga Sertifikasi Pelatih PAUD Indonesia sudah di launching per Juni kemarin di GTK dan beberapa lembaga, dan ini tentu saja saya yakin belum banyak yang tahu lembaga ini. Ini adalah lembaga sertifikasi pelatih profesi pelatih PAUD Indonesia. Jadi APAUDI
dan tentu saja dengan Direktorat GTK ya, dan eh, Badan Sertifikasi Profesi ya. Nah, apa yang akan kita bahas malam ini cukup banyak juga ya. Nah, tapi yang terakhir nih ada penugasan. Saya nggak tahu nanti apakah memang bisa dilakukan penugasan atau cukup dengan apa yang sudah dilakukan kawan-kawan selama ini. Akan ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana tentang pendahuluannya, tujuan, konsep pengelolaan media pembelajaran berbasis TIK tentu saja. Kemudian bagaimana memilih medianya yang untuk anak usia dini. Mungkin nanti bagaimana kita mengelola, tentu saja harus bisa menyimpan di mana menyimpannya. Lalu bagaimana semua itu dikaitkan dengan teknologi yang in hand, ya, yang memang sehari-hari kita gunakan, dan handphone tentu saja itu menjadi perangkat yang tidak bisa kita hindari. Nah, jadi kalau kita bicara tentang media pembelajaran berbasis TIK atau digital, tentu saja ini penting karena harusnya mampu meningkatkan interaksi antara guru dengan anak-anak, ya. Kemudian juga keterlibatan semua pihak. Jadi eh, tidak lagi guru yang aktif, tapi juga mungkin anak-anak bisa aktif dengan perangkat, ya. Tapi juga hati-hati juga karena memang yang interaktif kalau sampai edik juga nggak bagus, ya. Kemudian bagaimana aksesibilitas pendidikan bagi anak usia ini terutama dengan pemanfaatan teknologi. Karena apa? Karena teknologi ini mau tidak mau niscaya itu pasti akan bersinggungan, suka nggak suka. Jadi kalau saya punya konsep begini, daripada kita melarang-larang mereka untuk menggunakan teknologi dengan ketakutan dampak negatifnya, lebih baik tapi toh diam-diam juga mereka menggunakan sembunyi-sembunyi, lebih baik kita siapkan, ya, kita siapkan apa yang harus mereka akses, apa yang harus mereka buka, ya. Dan tentu saja ini membutuhkan inovasi dari para eh, pendampingnya, ya. Kenapa saya bilang pendampingnya? Karena tidak selalu guru. Ya kalau sedang di sekolah dengan guru, ya kalau di rumah dengan siapa? Ya pasti orang tua, kakak, atau mungkin orang dewasa di sekitarnya. Ya, jadi ketika kita memberikan gadget atau gawai kepada anak itu harusnya tidak diberikan begitu saja tanpa ada pendampingan dan seterusnya. Tentu saja anak, kalau bicara anak yang mengerti teknologi, sebenarnya sekarang ini sudah sangat ini ya, apa namanya, bahkan anak 2 tahun juga pencet-pencet saja gitu dia udah tahu, udah ngerti gitu ya. Oh, kalau mencet ini keluarnya ini dia udah tahu. Oh, begitu diberikan itu cepat sekali. Nah, ini memang yang harus pinter-pinter kita mengelolanya sebagai orang dewasa. Tentu saja guru apalagi. Nah, nanti sepanjang pertemuan ini dan sampai besok kita akan mendiskusikan konsep-konsepnya, ya meskipun nanti sekilas-sekilas aja nggak perlu panjang-panjang. Kemudian bagaimana kita memilih dan menentukan media yang sesuai untuk kebutuhan pembelajaran anak usia dini tentunya. Lalu nanti bagaimana kita mengelolanya, apakah karena apa? Karena media media ini eh, apalagi yang teknologi ini sudah sudah sangat masif dan ada di sekitar kita sehingga kita dibanjiri. Nah, apakah semua tepat atau tidak? Atau ketika kita sudah menghimpun sebanyak mungkin media, lalu bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita mengelolanya? Lalu nanti dikaitkan bagaimana penggunaannya di kelas, ya. Karena apakah memang semua itu sesuai atau tidak, dan bagaimana itu bisa betul-betul bermanfaat bagi anak-anak. Nah, oke, sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa model kompetensi guru itu ada beberapa. Dan di materi tentang tentang pengelolaan media ini tentu saja eh, ada keterkaitan dengan model kompetensi guru, di antaranya satu, ya. Model konsep guru ada pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Sebagai guru pasti melakukan pengembangan diri, ya, dengan kebiasaan refleksi. Jadi melakukan refleksi atas apa yang sudah dilakukan, kemudian berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran dengan sesama guru, baik di internal maupun eksternal,
kita kenal sekarang ini ada namanya Kombel. Kemudian keterlibatan dalam organisasi profesi, ya sesama guru, ada gugus, ada bagian dan seterusnya. Dan ini tentu saja tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Jadi menjadi sangat luas. Apalagi eh, ada mungkin masih sebagian masih memanfaatkan PMM, aplikasi platform yang disiapkan oleh Kemendikbudristek ketika itu, dan mungkin sekarang juga masih, saya yakin masih ada yang memanfaatkan karena secara beberapa materi mungkin masih sangat relevan untuk digunakan. Kemudian tentu saja nanti ini ada bagaimana pengetahuan tentang konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Ini adalah model komunikasi guru yang ada di Perdirjen. Nah, kemudian karakteristik cara belajar post-didik. Tentu saja nanti terkaitan ya, media apa yang sesuai untuk anak usia berapa, kalau dia dalam penggunaan menggunakan durasi berapa lama waktu digunakan. Nah, itu juga penting untuk kita bahas bersama. Dan ini kaitan yang nanti kita bahas itu dengan model kompetensi guru tentu banyak ada 6 poin ini yang memang berkaitan erat sekali dengan apa yang akan kita diskusikan nanti ke depan. Nah, konsep pengolahan medianya tentu saja bagaimana kita memulai dengan mengidentifikasi, memilih medianya, ya. Kriteria tentu saja harus relevan. Ya, ini kunci, ya. Milih media itu tentu, ya, apapun ya, apalagi TIK itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran, ya. Nggak hanya sekedar misalnya, oh ini menarik, ini bikin seneng, ini bikin ketawa, enggak. Tapi sesuai dengan tujuannya apa. Nah, nanti kalau kita melihat CP, TP, dan ATP, ya, rangkaian itu semuanya mesti klop, ya. Betul nggak media ini diperlukan untuk itu? CP yang mana? Elemen yang mana yang sesuai dengan media yang kita temukan? Kalau medianya sudah ada. Ketika media belum ada, maka kita juga masih mikir, media apa yang harus kita cari ya? Media apa yang harus kita pilih? Apakah kita milih menggunakan yang sudah ada atau, ya, kita menyiapkan sendiri, ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan misalnya tujuannya apa, kemudian anak usia berapa, ya, elemen mana yang mau kita garap, kemudian nanti belum lagi ketika itu hadir, nah, apakah mudah diakses, dan yang paling penting aman digunakan. Jadi konten-konten yang aman, yang tidak aman itu guru pendidik harus betul-betul ngeh dengan itu. Nah, apalagi yang berbasis dengan TIK. Tentu saja nanti terkait dengan medianya dan perangkatnya. Apakah menggunakan komputer kah? Atau menggunakan tablet kah? Atau perlu proyektor misalnya? Atau mungkin sudah punya smart screen? Saya kemarin agak kaget ketika refresh teman-teman yang para pelatih itu, ternyata sudah banyak lembaga PAUD kita yang memiliki apa namanya smart screen. Jadi eh, anak-anak itu sudah terbiasa karena memang itu mereka sudah natif ya, karena generasi alfa saat ini itu nanti teknologi itu udah bukan barang asing lagi gitu. Jadi ini mesti kita siapkan, dan tentu saja sebagai para guru, sebagai yang mendampingi mereka, nggak boleh ketinggalan tuh, ya. Jangan sampai nanti oh, lebih lebih advance anak daripada kita gurunya. Nah, ini juga mesti kita persiapkan. Kemudian eh, aplikasi yang dibutuhkan apa, ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini teman-teman guru PAUD, ya, itu harus harus mulai itu mengenal gitu. Kalau tadi ada yang misalnya, oh sekarang masanya AI, jadi perangkat HP kita ini yang sudah saat ini kan sudah, kalau oke, saya tidak perlu menyebut merek ya, tapi sudah integrasi dengan AI, ya, dan itu dahsyat sekali dampaknya. Nah, nanti kita lihat apakah memang itu bisa kita gunakan atau tidak, ya. Nah, kemudian em, hal yang penting lagi untuk pengolahan media ini harus terintegrasi dengan kurikulum, ya. Ketika dirancang, ya, itu harus diintegrasikan. Tadi saya sudah sebutkan
kalau kita ngomongin mulai dari CP-nya, ya, elemen mana yang mau kita garap, dan nanti ATP-nya yang sudah dirancang, mana yang membutuhkan media, ya. Jadi yang kita kita cari, kita katakan, akan kita balik, bisa juga kita sudah ketemu medianya, sudah ketemu perangkatnya, maka ini cocok untuk digunakan di CP yang mana. Itu bisa saja terjadi. Jadi mungkin tidak perlu harus menyiapkan dari awal sampai akhir, tapi semua terintegrasi dengan kurikulum yang kita siapkan. Ya, kan begitu ngebahas soal CP, kemudian turun ke ATP-nya, tentu saja teman-teman tidak sebatas bisa menguraikan CP ke dalam ATP, ya, menyiapkan modul ajarnya seperti apa, nanti medianya digunakan media apa, itu juga betul-betul terintegrasi sampai ke hal yang detail seperti itu. Jadi tidak sekedar misalnya, oh, udah ketemu dia ini cocok ini aja, udah stop sampai situ, enggak. Nah, nah kemudian kita juga lakukan pengembangan, ya. Apalagi detail sekarang. Kemarin rame tuh, guru ini ada beberapa, ya. Ada yang guru kelas, ada yang guru konten, ada yang apa tuh kemarin sebutannya tuh. Jadi saking banyaknya hal yang dilakukan oleh guru, ya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau konten-konten yang mereka siapkan itu sepertinya menarik, apakah betul memang di kelas juga semenarik itu? Atau hanya sebatas konten saja menariknya? Realnya kita nggak tahu. Karena yang muncul itulah konten yang kita lihat. Nah, tapi ini perlu kita lihat nanti, kita kupas nanti ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan semuanya, kemudian menyimpannya juga. Ini terkait dengan manajemen data nanti ya. Sekolah-sekolah yang sudah memiliki perangkat teknologi yang memadai, tentu saja manajemen datanya, kalau misalnya sudah memiliki server sendiri, sudah memiliki jaringan yang bagus di beberapa sekolah, saya ketemu juga mungkin sudah ada, sehingga mengelola media itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi kan kemarin ini ketika teman-teman yang ikut refresh pelatih kemarin kan juga sebagian juga guru juga, mereka mungkin meninggalkan sekolah bisa 5-6 hari, artinya seminggu, ya. Ya kalau yang ikut cuma satu guru, kalau dua guru otomatis seminggu itu bisa aja nggak ada pembelajaran. Tapi siapa yang menggantikan? Ya. Dan kalau semua sudah ada di cloud, gitu, maka eh, nanti bisa diakses guru lain. Siapa yang ingin filenya itu bisa menggunakan. Nah, nanti ini penting ya. Jadi menyimpan di cloud storage itu juga memudahkan. Jadi kita kita di mana kita simpan sehingga orang lain juga bisa mengakses. Kita pun bisa mengakses dari manapun. Jadi kalau misalnya sudah nggak ada lagi sekarang alasan, Bu, saya laptopnya nggak dibawa misalnya, gitu. Tapi kan ada semua di cloud gitu ya. Nah, jadi bisa aja itu dimanfaatkan. Apalagi yang sudah di PMM misalnya, ya di YouTube misalnya, karena PMM kan bahasanya di YouTube ya. Jadi eh, untuk yang media-media yang sudah disiapkan itu mungkin juga bisa diakses dimanapun kapanpun. Kemudian aksesibilitasnya mudah diakses oleh guru tentu saja, ya. Barangkali juga mungkin orang tua, ya. Ini ke depan mungkin Kemendikdasmen, ya, yang di dalamnya ada Direktorat PAUD dan dasar dan menengah. Tentu saja bagaimana pelibatan orang tua itu kan salah satu bagaimana sekolah kita, satuan kita bertransformasi. Melibatkan orang tua itu sekarang mutlak, ya. Sehingga kalau ada media yang mungkin juga membutuhkan akses orang tua, itu juga mestinya mudah. Bagaimana orang tua bisa mengakses media yang disiapkan oleh guru misalnya. Nah, kemudian di tahapan penggunaan dan implementasinya, maka jika itu disiapkan oleh misalnya kementerian, maka perlu disiapkan pelatihan-pelatihannya, ya. Atau jika misalnya, nih contohnya Bu Nurul punya lembaga yang besar, ya, kemudian punya cabang di mana-mana.
sudah menyiapkan di pusatnya. Berbahan apakah untuk yang di level bawahnya, maka perlu disiapkan pelatihannya, kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi yang baru, ya. Kita sekarang sudah kenal smart screen misalnya. Apakah smart screen itu cocok untuk anak dan bagaimana memanfaatannya? Dan itu para guru juga mesti dibekali. Nah, kemudian di pendekatan pedagogisnya, maka eh, guru kita juga mesti mesti mulai itu bagaimana menyiapkan metode pembelajaran yang interaktif, yang partisipatif, melibatkan anak-anak, bukan lagi itu sudah lama kita dengung-dengungkan, nggak lagi teacher center tapi student center, partisipasi anak itu penting. Nah, bagaimana dengan keberadaan teknologi, kemudian peran guru nggak bisa digantikan, tapi anak juga bisa interaktif, tidak hanya apa dua arah dengan perangkatnya, tapi juga bagaimana kerjasama dengan teman-temannya. Nah, ini yang mesti kita persiapkan. Kemudian berikutnya, nah ini yang sudah mulai bagaimana kita memilih, ya, media untuk anak usia dini yang cocok seperti apa. Ya. Ini beberapa uh, kunci mungkin perlu kita bahas juga, ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, kesesuaian dengan kurikulum dan tujuan pelajaran. Tentu saja memilih media nggak asal, nggak nemu menarik kemudian dipakai, nggak bisa sebatas itu saja. Tapi betul-betul yang mendukung tujuan dan hasil atau goal yang diinginkan. Kita ingin, sekali lagi tadi saya sebutkan, eh, mau elemen mana yang mau kita garap, yang mau kita sampaikan, yang mau kita tuju. Maka media itu harus kita betul-betul kita siapkan, kita pilih yang tepat untuk mendukung itu. Jadi nggak semata-mata, oh yang penting anak-anak seneng. Nah, enggak. Tapi mereka seneng, tapi juga tercapai. Ya, ini kita mau bicara apa nih? Oh, tentang misalnya sikap gotong setiap sikap pedulinya. Dan nah, sekarang media apa yang sesuai? Game apa yang cocok buat mereka? Ya, nanti kita akan temukan di beberapa. Kalau teman-teman sudah mengenal misalnya kuis dan seterusnya, ya, mungkin bisa dilihat nanti. Kemudian yang kedua, mesti dipastikan aplikasinya juga yang sesuai. Ya, kadang-kadang kita nggak kerasa tuh kayaknya menarik, tapi menarik buat siapa? Kadang kita menarik menarik buat gurunya, menarik buat sesama guru, tapi belum tentu ke anak-anak. Atau demikian sebaliknya, menarik buat anak, tapi ternyata gurunya nggak suka. Itu juga harus menjadi perhatian kita semua. Lalu harus relevan dengan usia perkembangan. Ini yang saya ulang-ulang, ya. Media sesuai dengan perkembangan itu yang sesuai dengan kognitifnya seperti apa, sosial emosional, bahkan motoriknya. Eh, saya dulu dengan teman pernah, tadi saya baca ada di peserta itu yang daftar Pak Bagja dari BPPMP, nggak tahu apakah sudah ikut hadir Pak enggak, ya. Dulu saya dengan Pak Bagja bersama membuat namanya media augmented reality, ya. Itu untuk anak usia dini, ya. Basisnya tablet dan gambar. Tahu ya, augmented reality. Dan itu tidak hanya kognitif tapi juga motoriknya. Bagaimana anak memegang tablet, kemudian mengepaskan kamera dengan baik, itu kan perlu motorik halus anak, ya. Jadi harus tepat, gimana mengarahkan kamera dan seterusnya itu, bagaimana cara pegang tabletnya supaya tepat. Nanti kalau tepat muncul gambar, kalau nggak tepat nggak akan muncul. Nah, itu juga melatih kesabaran juga anak-anak itu, bagaimana supaya tepatnya itu. Banyak hal yang bisa hanya dari augmented reality yang kita sekilas melihat ini asik ya. Nggak cuma asiknya saja, tetapi karena ada hal lain yang buat kita cermati. Jadi guru kita bekali instrumen untuk melihat, ya, bagaimana mereka bermain dengan augmented reality, tapi juga ada sisi lain yang kita lihat, ya, sosial emosionalnya, apakah dia sabar apa enggak. Kadang-kadang anak kalau nggak muncul-muncul karena augmented reality itu betul-betul memastikan bahwa kamera itu betul mengarah kepada gambar yang kita tuju, dan ketika gambar itu tepat, maka bisa muncul gambar tiga dimensinya di layar tablet atau yang dipegang oleh anak. Nah, ini kan butuh butuh motorik yang bagus gitu, ya. Kemudian
aplikasi konten digital itu betul-betul dirancang untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyiapkan sendiri, maka kita bisa memilih, ya, mencari, mengambil, memanfaatkan, menggunakan, tapi yang sesuai dengan apa namanya peruntukannya untuk anak-anak. Mungkin juga yang sederhana, nggak yang kompleks gitu ya. Kalau misalnya klik atau pencet itu mungkin nggak terlalu kompleks, itu berbeda dengan kalau misalnya game yang untuk remaja atau dewasa gitu ya. Tapi untuk anak-anak mungkin sangat mudah. Bagaimana misalnya di game yang sama tadi saya sampaikan, untuk beberapa yang interaktif, maka misalnya nih, eh, kita tanpa tanpa mengajarkan anak untuk menulis, tapi dengan game itu maka motorik halusnya itu terlatih untuk bagaimana menyusun atau membuat, menirukan gambar ya, tetapi dengan perangkat seperti itu. Nanti mungkin bisa kita praktekin di atau besok ya. Nah, masih ada beberapa hal lagi ya tentang memilih. Ini terkait dengan yang ketiga ini adalah keamanan dan konten yang aman. Jadi eh, kalau kita menemukan sebuah media, kemudian kita anggap cocok dengan anak-anak, cocok dengan CP, cocok dengan bagaimana mencapai sebuah elemen yang ada di kurikulum, tapi juga mesti pastikan sesuai ini harus ditonton dari awal sampai akhir, dari sepanjang permainan, sepanjang game atau sepanjang media itu hadir, maka kontennya ada nggak yang misalnya tiba-tiba nilai nggak sesuai. Ya, karena kalau kita nemu media itu eh, pas kita lihat gitu ya, ternyata di tengah-tengah ada yang nggak pas. Nah, itu juga mesti kita tutup, kita antisipasi. Ya, memilih kita mungkin perlu kita verifikasi, ya, mesti kita lihat dari awal sampai akhir supaya nanti kalau kita kemudian kalau soal durasi, ya, berapa sih fokus anak-anak kalau misalnya bukan bermain ya, bahkan bermain pun kalau permainannya tidak menyenangkan juga mungkin nggak akan lama. Tapi kalau misalnya hanya kita minta untuk menonton, mengklik sesuatu di perangkat, itu berapa lama dia bisa bertahan. Belum lagi kalau misalnya, ya, kita berikan misalnya sudah tinggal klik-klik gitu ya. Kemarin kita contohkan itu kalau kita mau menampilkan video yang berasal dari YouTube misalnya. Bagus sih ada di YouTube gitu. Tinggal klik, kita kita kasih tombol gitu ya supaya anak-anak bisa bisa mudah. Jadi tidak perlu mengetik ya, tapi udah siapin tombol, tombol itu kita kasih link, link itu langsung langsung masuk ke YouTube. Nah, hanya mungkin kalau kita melihat di YouTube, misalnya videonya mungkin cuma 2-3 menit, itu menarik buat anak-anak. Tapi kalau kita langsung akses ke YouTube-nya, tahu kan kalau udah muncul YouTube itu pasti sekitarnya itu nggak cuman media yang kita siapin aja. Kalau udah masuk klik YouTube itu pasti muncul yang iklan lah, yang kemudian video lain, yang tonton juga mungkin biasanya kalau kalau ikonnya atau mungkin thumbnailnya itu menarik buat anak dari si gambar karena memang sengaja dibuat seperti itu, maka anak bisa beralih kalau itu nggak hati-hati. Jadi ini mesti kita pastikan, ya, link kita berikan. Kalau misalnya menggunakan link, nanti kita akan bahas juga detailnya bagaimana menyiapkan supaya sebuah link itu bisa langsung fokus kepada apa yang kita mau. Jadi nggak mampir dulu kemana, ya. Teman-teman pasti nggak bisa dihindari kalau mengakses YouTube sekarang itu setiap sekian menit pasti ada iklan, ya. Dan itu mesti kita tunggu sampai bisa-bisa kita lewatin. Tapi kalau itu nggak kita antisipasi, ya mau tidak mau pasti itu muncul. Kecuali kalau misalnya nih YouTube-nya punya yang premium, tapi kan berbayar dan mahal. Nah, ini memastikan bahwa konten yang kita siapkan untuk anak, kalau menggunakan perangkat atau menggunakan jaringan itu betul-betul kita pastikan aman, tidak terganggu oleh yang lain-lain. Apalagi hal-hal yang mungkin di luar usia mereka. Ya. Kemudian kalau misalnya perangkat seperti HP ini kan sudah ada nih kontrol orang tua. Jadi kalau misalnya kita siapkan khusus gitu ya, jadi anak akan mengakses dengan akun tertentu ya, kemudian
ini kita batasi. Ya, nanti kalau oke kalau misalnya gunakan yang ini, nanti itu akan ada pembatasan kontrol orang tua. Jadi fitur kontrol orang tua itu adalah ketika itu kita aktifkan, maka hal-hal yang di luar usia anak itu tidak akan muncul. Nah, itu memang beberapa perangkat sudah menyiapkan itu. Kemudian yang berikutnya tentu saja daya tarik secara visual. Kalau anak-anak kan pasti visual dulu. Yang mereka lihat menarik itu pasti mereka akan deketin, mereka akan lihat, mereka akan penasaran. Kalau misalnya di perangkat itu mereka akan klik misalnya. Ya, itu juga mesti kita antisipasi. Menarik ya, tapi kemudian interaktif nggak? Kalau menarik aja tapi nggak interaktif mungkin juga ini sudah lebih level lebih lebih naik lagi. Ya, jadi mungkin kalau secara desain warnanya mungkin juga kalau warna yang untuk anak-anak biasanya yang mencolok, dan yang apa yang kelihatan segar gitu ya. Kemudian kalau ada animasi, animasinya juga mungkin yang gambarnya secara visual menarik gitu ya. Itu yang mungkin warna-warna juga di mata anak itu menyenangkan gitu ya. Jadi ini mesti ternyata. Kalau nanti berkaitan dengan game, tentu saja gamenya itu game yang tidak misalnya sendirian ya. Eh, saya dan teman-teman juga dulu pernah menyiapkan game. Basisnya game ular tangga sebenarnya, tapi ular tangga yang interaktif. Dan itu bergantian mainnya, ya. Jadi nggak bisa sendirian dia. Dan itu bergantian, dan nanti ada durasi waktunya, dan itu bisa disetting oleh guru. Besok mungkin kita bisa praktekin. Nggak sekarang ya, karena waktunya juga nggak mungkin. Kemudian ini kalau interaktif. Jadi yang memang kalau game interaktif itu jangan yang sendirian, yang melibatkan teman untuk bersama-sama. Ini penting, ya. Kemudian ketersediaan aksesibilitas tentu saja kalau misalnya tadi kita mengharapkan anak-anak itu berinteraksi dengan perangkat, tapi juga ada apa namanya kolaborasi dengan teman-temannya, maka bagaimana kita menyiapkan perangkat itu mudah diasuh anak-anak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan, misalnya sekolah yang sudah memiliki tadi smart screen gitu ya, apakah disiapkan tombol-tombolnya saja sehingga anak tinggal klik sana klik sini, jadi tidak perlu apa namanya membutuhkan kemampuan baca misalnya, karena tahu sendiri anak belum bisa baca, tapi dengan simbol dengan yang mudah diakses oleh anak-anak ya. Kalau gitu menggunakan perangkat. Dan tidak hanya anak juga, gurunya juga mungkin gitu. Jadi tentu saja guru mesti lebih menguasai lebih dulu dibandingkan anak-anak. Nah, dan lagi nanti kalau misalnya membutuhkan misalnya sekali waktu misalnya anak-anak perlu berinteraksi ketika main itu membutuhkan pendampingan, dan itu bisa juga diakses dia di rumah misalnya. Itu juga kita antisipasi bahwa orang tua juga bisa mudah menggunakannya. Itu kalau misalnya eh, beberapa sekolah saya yakin sudah ada yang menerapkan itu, jadi sudah nyiapin aplikasi, sudah nyiapin perangkatnya, bahkan di rumah juga bisa diakses gitu ya. Pertemuan orang tua mungkin juga. Jadi ketika kita suka melihat bahwa orang tua itu nggak mau diganggu anak, anaknya kemudian dikasih gadget, kan gitu ya. Daripada ngeribetin gitu ya, dikasih gadget. Tapi kan sekarang ini kita nggak nyiapin. Tapi kalau sekolah nyiapin, maka oke Bun, ini sekolah punya aplikasi seperti ini. Jadi kalau sewaktu waktu itu jadi memberikan gadget, memberikan gawe ke anak itu kesini saja. Itu lebih baik dibandingkan kita marah jangan menggunakan gadget, jangan berikan gadget pada anak-anak. Nah, kan kita semua tahu sekarang ini. Anak kalau rewel gitu kasih gadget, diem mereka. Main asik sendiri. Tapi apakah sudah disiapkan aplikasinya untuk mereka supaya asiknya itu di mana? Nggak kemudian dalam tanda kutip ya, liar, buka sana, buka sini yang kita nggak tahu isinya apa. Nah, kemudian ini keenam, ada satu lagi nanti, ada 7 poin. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Jadi, beradaptasi seperti apa? Jadi, tadi kalau misalnya itu aplikasi bisa diakses dimanapun, jadi mudah, maksudnya gitu. Yang ini sebenarnya penguatan yang tadi ketika kita meminta orang tua untuk terlibat, ya kan dari dulu kita tuh ngomongnya gini ya, kalau di sekolah diajarin begini,
diajarin A, B, C, D dan seterusnya di sekolah, apakah itu berlanjut di rumah? Pembiasan-pembiasan yang baik di sekolah itu. Nah, ketika ingin menghendaki berlanjut di rumah, maka media apa yang kita gunakan? Kalau kita siapkan medianya, gitu ya, ya menyiapkan media itu bukan berarti sekolahnya enggak. Bisa jadi aplikasi sudah disiapkan dari oleh pihak ketiga, oleh orang-orang yang ini. Tapi mungkin kita bisa gunakan. Nah, ini juga sebaiknya kalau bisa diasah di sekolah, akan bagus lagi misalnya diasah di rumah. Seperti itu. Jadi ada keberlangsungan. Ada apa yang dikerjakan di pembiasaan baik di sekolah, menggunakan perangkat yang baik, yang tadi edukatif betul gitu ya. Terus di rumah juga nyambung gitu. Jadi nggak dua hal yang berbeda gitu. Di rumah apa, di sekolah apa gitu. Nah, yang terakhir sebagai umpan balik tentu saja nanti kita para pendidik, guru juga mesti rutin. Yang tadi pembiasaan refleksi dan model kompetensi tadi itu dilakukan. Jadi kalau kita nyiapin media itu mesti kita evaluasi ya. Kita apakah ini sudah masih cocok digunakan atau sudah saatnya kita ubah, kita ganti, kita tingkatkan misalnya dan itu saja nggak cukup misalnya Lina pentingnya bersama-sama dengan sesama guru atau mungkin di kombel yang eksternal mungkin mendapatkan umpan balik dan input dari teman-teman sejawat misalnya apakah yang kita pilih itu sudah sesuai atau mungkin ada pilihan dari guru lain teman lain di sekolah yang berbeda mungkin bisa adopsi kita eh, coba berbagi nah sehingga itu akan semakin meningkatkan efektivitas. Dan tentu saja jangan lupa kita selalu minta apakah anak-anak sendiri kita libatkan, ya, apakah memang mereka senang bermain itu betul-betul menyenangkan dan itu sesuai yang kita mau, sesuai dengan tujuan kita untuk menyiapkan apapun itu, mau game, permainan apapun yang kita siapkan. Dan penggunaan TIK sudah tepat atau belum? Itu harus kita evaluasi. Nah, ini beberapa hal yang terkait contoh penerapan medianya. Tentu saja ada yang edukatif untuk berbagai permainan, mungkin nanti beberapa aplikasi. Tapi besok ya saya akan siapkan khusus beberapa video mungkin juga ada, ya. Jadi mana video yang misalnya harus kita putar seluruhnya atau mungkin kita potong-potong. Nah, ini juga mungkin penting untuk kita kita lihat, untuk kita adopsi, untuk kita adaptasi mungkin ya. Kalau ATM amati, tiru, modifikasi. Jadi mungkin kita dapat banyak ya di media sosial atau di YouTube atau di apapun yang mungkin menurut kita itu cocok. Tapi ketika kita putar seluruhnya, oh ternyata itu nggak bisa sebenarnya kita gunakan. Nah, gimana kita motongnya pas apa, di mana itu sesuaikan dengan eh, CP yang mau kita eh, ambil. Memilih game, apakah sesuai nggak? Mungkin kemarin kalau misalnya kita yang terakhir itu kementerian itu kerjasama dengan Quizizz misalnya, itu juga udah banyak sekali ya permainan edukatif, apakah yang betul-betul bisa kita lepas anak main sendiri, kita kasih link saja nanti dia langsung jalan sendiri, muter sendiri sehingga betul-betul interaktif ya. Nanti kita akan contohkan. Bahkan di beberapa game kuis mungkin di antara teman-teman sudah ada yang melakukan, itu udah guru bisa nyiapin game yang memang khusus untuk anak-anak yang belum memiliki kemampuan baca tulis ya di khusus tuh bisa misalnya kita menyiapkan game sendiri tapi dengan berbasis suara kalau di khusus kan mesti baca ya ini enggak ya suara dia mendengarkan kalau mendengarkan kan bisa saja gitu. Eh, kita hanya siapkan aja klik atau mungkin disiapkan loopnya sehingga nanti anak itu bisa bisa ngikutin perintahnya di situ gitu ya itu betul-betul dengan suara nah nanti besok kita tunjukin e-book nah ini banyak sekali e-book ya e-book ini adalah tahu ya e-book ya eh, elektronik buku elektronik. Nah kalau buku elektronik jangan yang kalau misalnya kita mencari buku elektronik itu buku elektronik yang
untuk misalnya untuk mendongeng, untuk membaca. Nah, literasi ini teman-teman yang mungkin eh, kait dengan kalau yang didistribusikan kementerian kemarin itu baru sebatas untuk yang jenjang SD awal, ya. Tapi bukan tidak mungkin kalau bercerita, mendongeng membutuhkan buku itu kan tidak semua tersedia bukunya, ya. Tapi kalau kita bisa e-book, ya mungkin dengan Flip nanti bisa juga saya udah ada sebenarnya beberapa contoh yang Flip book gitu ya. Dan itu ini menarik kalau misalnya guru apa sekolahnya punya eh, sebenarnya nggak perlu canggih-canggih ya, mungkin menggunakan proyektor juga bisa gitu ya. Maksudnya ini untuk menggantikan buku cetak yang mungkin tidak semua punya juga, atau mungkin juga nggak tersedia malah di pasaran, nggak ada bukunya. Tapi buku digital itu banyak sekali. Kita bisa akses itu untuk misalnya berbagai cerita. Ya, nanti gurunya menceritakan itu menggunakan itu. Ya, oke. Kemudian, nah ini penyimpanan. Nanti kalau penyimpanan terkait dengan media ya, saya ini nggak akan saya kira banyak. Tapi nanti bagaimana menyimpan menyimpan. Kan tadi saya cerita bahwa kalau kita menggunakan YouTube itu nanti begitu kita setel mungkin terganggu yang lainnya, maka lebih mudahnya adalah kita unduh dulu lalu kita simpan. Nah, bagaimana cara menyimpan di Google Drive, kemudian bagaimana mau organisirnya dan seterusnya itu saya lihat ini teman-teman ada yang banyak sekali nih kepala sekolah juga banyak yang di Zoom ini. Kalau lihat peserta yang tadi 427 ini, tapi saya yakin kalau nanti menyiapkan perangkat untuk para guru, saya yakin bisa disiapkan. Misalnya, nggak usah yang canggih-canggih. Sekolah tidak perlu menyiapkan web khusus, enggak. Ada satu yang bisa digunakan tuh sekarang namanya microsite, tetapi yang mirip website itu bisa kita siapkan dengan Google Site misalnya. Nanti saya akan contohkan menyiapkan untuk misalnya sekolah menyiapkan Google Site, ya profil sekolah, tapi sudah berbasis eh, site, Google Site, bukan website, tapi Google Site. Dan itu bisa misalnya sekolah menyiapkan ya untuk setiap guru punya punya ini sendiri ya punya punya ruang virtual sendiri dia untuk menyimpannya. Nah, besok saya akan tunjukin contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya nanti ada barangkali sudah ada sekolah yang menerapkan itu, ya bukan website tapi memang sekolah punya. Nah, kalau website sudah beda lagi ya, website udah mungkin udah lebih lebih lebih, tapi kan website kalau hosting mesti mesti bayar ya, itu juga mahal. Kemudian, nah dengan Google Site kita bisa menyiapkan microsite, tapi bukan microsite yang kalau microsite berbasis Google Slide itu saya yakin beberapa teman pasti sudah pernah melakukannya. Itu bagaimana kita mengorganisir basisnya memang Google Drive ya, linknya, tetapi dengan Google Site mungkin ya ini sebenarnya bukan promosi ya, kalau bikin Site juga pakai pakai Canva juga bisa gitu ya, mungkin beda kalau di Google Site itu bisa lebih lebih variatif dan itu interaktifnya juga lain. Kalau misalnya nanti guru kita nyiapkan link yang misalnya sekolah lagi-lagi menyebutkan punya smart screen itu akan mudah diakses. Nah, ini bagaimana menyimpannya nanti supaya semua guru bisa mengakses itu sehingga kapanpun digunakan itu juga bisa, ya, tidak terkendala gitu maksudnya. Nah, ini dia pemanfaatan TK cloud storage nyambung dengan yang tadi penyimpanannya. Nanti kita sebenarnya ini akan apa tepat kalau kita praktek, tapi sebagai gambaran saja pemanfaatan TK Gold Store ini sebenarnya bagaimana kita ini kan saya nggak tahu ya apakah akun belajar, saya yakin masih beberapa ke depan ini akun belajar sepanjang kementerian masih bisa sanggup bayar mungkin masih dipakai ya, sehingga nanti kita bisa manfaatkan. Kan kalau guru itu sekarang masih dapat 100 giga ya kalau nggak salah ya, ya satu orang guru nanti bisa dioptimalkan itu. Ini bukan penugasan, tapi saya sebenarnya memberikan satu satu apa namanya format yang bisa bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi ini. Sebenarnya formatnya hanya empat kolom saja. Kalau CP itu maksudnya bukan berarti semua CP kita breakdown di sini enggak.
kita lihat CP yang memang bisa kita capai dengan memanfaatkan media berbasis digital. Ya, ini kita bisa identifikasi ya media apa. Nanti sumbernya kita bisa belikan. Makanya tadi saya bilang tadi balik. Sudah punya semua, tapi kemudian gimana pemanfaatan? Ini tepatnya untuk apa? Itu juga mesti. Nah, dengan kolom ini, dengan tabel ini, dengan format ini, eh, mm, saya sih berharap teman-teman memudahkan, ya. Dan ini bisa terus dikembangkan atau terus ditambah setiap kali kita menemukan media, kemudian kita. Jadi urutan pengisian kolom yang saya siapkan ini sebenarnya tidak harus dari kiri kanan, enggak. Bahkan dari kanan kiri juga bisa. Misalnya sudah ketemu sumbernya, oh sudah ketemu ada Canva milik teman bagus misalnya ya, cocok untuk anak-anak gitu. Terus cocoknya untuk apa nih? Gitu. Kita hanya nemu aja Canva-nya bagus gitu ya, posternya bagus, media digitalnya bagus gitu. Tapi ini untuk apa? Tepatnya untuk apa? Kan nggak semua ketika kita ketemu media di media apapun di internet gitu ya. Terus ada penjelasannya itu cocok untuk apa? Belum tentu. Dia tiba-tiba nongol aja dan itu bagus gitu ya. Nah, bagus enggaknya sesuai tidaknya maka ini kita balik ya, sudah ketemu medianya, kemudian ya ini sesuai untuk tujuan yang mana, cocok untuk yang mana dan pas untuk CP yang mana. Itu bisa gitu ya. Kan idealnya CP kita pelajari, kemudian kita bikin TP-nya gitu ya. Terus nanti kita apa? Lihat ini cocoknya ini tepatnya menggunakan media apa. Dan ini bisa digunakan untuk menghimpun sebanyak mungkin media yang kita temukan, kemudian nanti suatu saat kita butuhkan, itu tinggal ambil. Kita udah punya daftarnya. Dan nanti nyambung dengan tadi, dengan yang Google Drive tadi, dengan cloud tadi. Nggak selalu Google Drive ya, cloud itu banyak sekali. Ada apa namanya, dulu ada namanya Dropbox gitu ya. Atau mungkin apa yang lain yang memang secara virtual bisa kita gunakan untuk menyimpan itu silahkan. Nah, daftarnya kita buat di sini. Nanti linknya di mana kita siapkan. Nah, link ini bisa kita ubah menjadi eh, klik di Google Site yang mungkin juga kita siapkan. Jadi ini rangkaian yang nggak putus ya. Daftarnya kita punya di sini, lalu nanti kita aksesnya punya di Google Site. Nah, besok kita coba kita praktekin atau nggak praktekin, saya akan simulasikan apa yang sudah saya siapkan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 1 jam, mudah-mudahan 1 jam ya ke depan Satu untuk jam. kita mungkin diskusi atau barangkali ada yang teman-teman punya pengalaman juga gitu ya. Monggo silahkan Bu Nurul. Ya. Baik, teman-teman. Tadi Pak Edi baru saja memberikan bridging kepada kita. Nah, kira-kira yang tadi dikotak-kotakin sama beliau itu susah nggak kalau dikerjakan? Suara saya terdengar nggak ya? Oke, teman-teman, di chat ya. Coba chat. Tadi kan baru saja bridging, kita belum praktek apapun. Belum praktek Ya, apapun. Kira-kira contoh yang paling ujung tadi, teman-teman diminta untuk membuat tabel ya, Pak Edi ya. ya, Nah, kalau itu teman-teman lakukan, kira-kira sulit atau mudah? Ting, 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 ting. Ayo ngecek. Mudah, oke. Ya, mudah ya. Mudah-mudahan mudah. Oke, Pak Edi, jadi ini adalah teman-teman yang memang dari kemarin banyak yang japri ke saya, benar-benar ingin belajar bagaimana memaksimalkan media itu untuk memudahkan pembelajaran mereka gitu. Nah, apakah malam ini Pak mau kita sedikit kasih eh,
clue gitu ya, kasih iming-iming gitu ya, kasih sesuatu yang menarik gitu ya untuk teman-teman sebelum besok benar-benar kita akan praktek. Atau teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu ke Pak Edi? Resen? Atau kita mau lanjut? Hai, hai, Resen nggak? hai, hai. Ada orang? Oke, lanjut Hmm. Bunda. Oke, lanjut. Oke, mungkin Pak Edi teman-teman ingin segera mendapatkan satu simpul gitu ya, awal gitu. Contoh atau semacamnya gitu Pak, untuk mengawali kelas besok. Hmm. Ini. Lanjut katanya Em, gitu Pak. ya, oke. Saya mulai dari yang tadi ya. Ini saya ambilkan contoh yang eh, tabelnya saya gunakan. Bentar ya. Saya harus pilihkan nick yang sudah lebih lengkap. Bentar. Ini sebenarnya kalau tabel yang tadi masih ini enggak ya? Bentar. Hmm. Kok yang ini? Sebentar. Sambil menunggu teman-teman ya, Pak Edi sudah mencari yang paling memudahkan teman-teman untuk bisa paham. Materinya boleh di-share nggak? Boleh dong. YouTube-nya boleh Nanti kita share. di-share nggak? Boleh. Ya, Pak Edi memang kita Oke. akan memfasilitasi teman-teman materi dengan YouTube-nya akan kita share ke grup. Bentar ya. Ini ada contoh. Hmm. Ya, Oke. sudah mulai kepo, Pak. Minta diberikan contoh tabel yang sudah terisi, katanya. Ya, betul. I-nya panjang. Ini yang kemarin saya berikan contoh ke teman-teman karena memang ada yang menarik ya. Hmm. Duh, ini nggak bisa kelihatan semua. Nanti saya kecilkan dulu biar 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 terlihat semua satu layar. Iya. Nggak perlu. Oke. Tahan dulu ya teman-teman ya. Segera kita akan lihat tabel yang akan di-share oleh Pak Edi. Nanti mungkin praktek baik ini bisa teman-teman teruskan. Hmm. Ya, Alhamdulillah sudah 320 yang hadir ya. Mudah-mudahan Hmm. Hmm. Kelihatan ya. bisa Tadi kan bermanfaat. saya bilang Ah, ada ya. yang ini kan pembelajaran, tujuannya apa, media yang diperlukan apa, kemudian nah ini kenapa tadi saya bilang dibalik ya. Ini teman-teman udah ketemu sebenarnya ya. Jadi ini kalau udah begini kita nggak tahu nih apakah mulainya dari sudah ketemu misalnya elemennya elemen nilai agama dan budi pekerti misalnya ya. Kemudian elemen jati diri atau elemen yang sains gitu. Nah, ini kita baru ngambil yang misalnya elemen agama dan budi pekerti. Kemudian ini pasti nilai agama moral dan anak mampu mengenalkan atau mengenali ciptaan Tuhan. Sebentar. Nah, medianya apa? Video, gitu ya. Medianya video. Kemudian di mana? Oh, di YouTube ternyata. Nah, nanti ini kita bahas. Ya. Ini bisa saja sebenarnya udah ketemu dulu YouTube-nya, lalu kita berpikir, nah kira-kira apa ya gitu. Oh, ternyata mengenalkan ciptaan Tuhan gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, saya kalau klik sini kelihatan nggak di sana? Saya klik muncul nggak? Kalau saya klik kelihatan gambarnya ya? Tadi gambarnya kelihatan Pak Edi. Ini kelihatan nggak sekarang? Kelihatan di bawahnya tapi belum Ya, open preview. nggak emang sengaja. Jadi maksudnya, nah ada Terlihat bergerak kelihatan Pak? nggak? Ya, muncul Pak, muncul, Kelihatan kan? muncul. Oke. Nah ini eh, di kelas kemarin, ini di kelas pelatihan ya saya gunakan. Di kelas kemarin awalnya bukan itu videonya. Awalnya adalah gambar kartun, ya, gambar kartun.
Kemudian gambarnya juga kalau kartun tahu sendiri ya, harimau tapi gambarnya gimana gitu ya. Nah kemudian oleh teman yang lain dikritik gitu. Itu kalau mau mengenalkan, karena ini kan misalnya di daerah yang tidak mungkin dia ke kebun binatang, ya, untuk mengenalkan binatang ciptaan Tuhan ini, tapi binatang ini mengenalkan ini nggak lengkap ya. Ini mengenalkan binatang dari misalnya harimau Sumatera misalnya, gitu ya. Ini mengenalkan itu. Nah, itu udah nanti kita lihat ini di CP yang berapa untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal binatang yang bukan binatang di rumah. Ya kan kalau anak itu mulai dari binatang domestik, kemudian binatang luar, kemudian binatang liar. Itu kan ada urutannya ya, tidak sementara. Nanti kita lihat, ini belum dilengkapi. Nah, tapi kita sudah menemukan media itu. Jadi sumber di sini sudah ketemu sumbernya. Nah, ini langsung link ke YouTube-nya. Kalau kita klik, pasti langsung masuk YouTube. Kalau misalnya saya klik ya, saya klik, itu pasti langsung masuk ke YouTube. Kelihatan nggak? Muncul nggak di layar? Nggak ya? Masih muter, Pak. Muter Oh, kan? sudah. Ya. Nah, nah seperti ini. Nah, ini kan ada narasinya, ya. Apakah memang betul seperti ini yang kita kehendaki atau tidak? Itu mesti kita pelajari ya sebagai guru. Nah, ini durasinya sampai 3 menit 21 detik. Ya. Nah, ini menggunakan awalnya ini gambar-gambar kartun dalam bentuk gambar diem gitu ya, dengan gambar-gambar tangan gitu ya. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya, segala macam gitu ya. Nah, ini juga eh, perlu dihentikan. Gitu. Nah, apakah sesuai? Nah, ini kan foto, nah seperti itu. Nah, ini pada saat kita setel ini, ya, mungkin anak kita biarkan untuk nonton, ya, sampai selesai. Kalau 3 menit cukup nggak untuk anak-anak? Kelamaan nggak? Atau terlalu pendek nggak? Gitu. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Karena mungkin kita akan ketemu media yang mungkin sampai 10 menit, sampai setengah jam ada itu. Nah, kita lihat. Kalau yang seperti ini kan tadi langsung ya. Nah, ini bagusnya gini. Nah, jadi ini terakhir sampai 3 menit 21 detik. Jadi kalau anak-anak 3 menit kira-kira masih masih bisa mereka nonton untuk nggak gaduh gitu ya. Masih 3 menit itu mungkin masih dalam batas toleransi anak-anak. Tapi kalau sudah 10 menit, sudah 15 menit, nah mulai itu pertimbangkan gitu ya. Apakah kita unduh dulu nanti potong-potong-potong? Kalau ini kan cuma 3 menit ya, mungkin linknya, tapi juga hati-hati menemukan ini gitu. Karena hati-hati mencantumkan bukan mencantumkan link ini gitu. Sekarang masih ada aman gitu. Ini kan kita nggak tahu punya siapa, bukan punya kita maksudnya, bukan YouTube kita, tapi YouTube milik orang lain. Nah, link ini kan juga masih kita. Nah, supaya kita aman bahwa ke depan masih ada, maka yang bisa kita gunakan adalah kita unduh dulu. Kita unduh videonya dan kita simpan di Google Drive kita. Ya, link ini masih kita pertahankan ya sebagai bentuk bahwa ini adalah sumbernya ya. Menuliskan sumbernya itu harus ada sumbernya di mana dan kapan diakses itu, apa namanya, bagaimana kita mau menyiapkan media tapi yang bukan dari bikinan kita, bikinan punya orang itu, maka kita mesti ngambil di mana. Nah, ini yang media video. Nanti ada lagi yang bukan video. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini word wall. Ini game, ya, game. Nah, game ini kalau word wall ini, ya, ini ketemu nih. Oh, game ini menarik ya. Untuk anak-anak kayaknya cocok deh. Interaktif lah. Nanti kita lihat. Nah, interaktifnya kita. Game ini juga. Nah, nanti teman-teman bisa nyiapin sendiri, bikin akun sendiri di word wall, siapin game sendiri. Nah, ini juga bisa kita gunakan, ya, word wall. Jadi kolom ini isinya betul-betul link dan media. Nah, kalau yang word wall, nah ini yang tadi cerita tadi, ya.
masuk YouTube ini. Tapi bukan ini sebenarnya ebook tapi terkait dengan apa tadi? Jadi eh, mengenal huruf dan cara bacanya itu udah mulai dikenalkan ya, mengenalkan enggak sesuai dengan tabu ya. Kemudian kalau teman-teman dengar kemarin misalnya Pak Presiden bilang apa tuh kemarin matematika untuk itu kan bukan berarti kemudian mesti mesti ngomongin satu tambah satu atau matematika yang angkat tadi enggak, tapi bagaimana konsep matematikanya. Nah, ini juga bisa begitu di game Word Wall ini. Nah, monggo silahkan ya teman-teman. Kita belum ketemu yang kuis ini. Nah, kuis besok itu saya sendiri yang tadi saya ceritakan. Nah, ini menemukan media ini perlu kita himpun ya dengan menggunakan kolom yang tadi. Ini tiga kolom ini aja ya. CP, CP, kemudian medianya apa gitu ya. Ini mungkin bisa juga ATP-nya bisa juga kalau misalnya. Atau tapi yang jelas bukan modul ajarnya. Kalau modul ajar terpisah kan. Tapi di modul ajar itu kan beberapa kita butuhkan medianya gitu ya. Jadi kalau sekarang semua sudah serba digital, tidak perlu kita berangkat. Tapi dengan link tadi sudah hanya. Link ini tidak selalu harus harus ke aplikasi enggak. Link ini juga bisa link ke drive kita ya. Nah, ini adalah kalau ini YouTube tapi yang ini cerita, ini dongeng ya. Ini dongeng kalau kita lihat. Nah, nah, ini panjang nih sampai 5 menit ini gitu. Dongeng yang memang bisa juga kita tampilkan untuk anak. Nah, jadi menampilkan media seperti ini itu tidak selalu kita lepas. Ada kalanya guru harus terlibat. Misalnya ketika di kelas gitu ya, udah gini, mungkin kalau perlu gurunya harus melakukan di pause misalnya, di pause, gurunya memberikan pengantar gitu ya, sehingga kehadiran media ini nggak betul-betul dilepas begitu saja. Nah, ini misalnya mempause dan seterusnya itu kan kalau di kelas bisa saja dilakukan itu oleh guru. Kalau menggunakan perangkat misalnya proyektor sehingga semua anak bisa melihat gitu ya. Seperti itu. Ini yang jadi dengan kolom ini sebenarnya kita menghimpun bisa ketemu lagi, ya, link lagi, masukin sini linknya, gitu. Atau kita unduh, kemudian kita masukin ke Drive. Nah, besok kita praktekin bagaimana menyiapkan Google Site yang berisi jadi nggak mesti buka Drive-nya, tapi dengan Google Site itu bisa bisa tinggal klik aja kemana ngambilnya, lalu kita kasih keterangan, ya. Termasuk yang nanti kuisis yang akan kita besok kita praktekin. Jadi melihat kuisis, melihat ini, eh, nggak tahu apakah memang mau apa sekarang ya, mau besok aja ya, besok aja kali ya. Ini kalau ini hanya mengisi aja. Nah, cepat tidaknya ini nanti kita lihat ini, gitu ya. Nah, semua guru ketika melakukan refleksi, semua baca nah, ini kayaknya nggak tepat ya kalau misalnya capeknya ini game ini cepat-cepat. Nah, ini dialog refleksi antar teman sejawat ya, di Kombel misalnya, mau internal atau eksternal. Tuh. Nanti kita berikan ini ke teman-teman gitu. Tolong dong bacain dong, punya saya nih, saya punya daftar ini, saya udah nyiapin ini, pas nggak itu? Kalau misalnya video itu untuk CP yang ini, cocok nggak? Nah, itu kita juga. Kepanjangan nggak durasinya, misalnya. Itu menjadi refleksi ya. Modal kita untuk media yang kita siapkan itu betul-betul pas sesuai dengan tujuan yang kita maksudkan. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau di Ya, cukup oke. ya. Pak Edi, ini teman-teman. Ya, sementara tabel yang Bapak sampaikan tadi cukup menarik. Nah, apakah teman-teman besok sudah harus menyiapkan tabel dengan isi CP, TP, media digital dan Bagus sekali linknya kalau tadi, udah Pak? siap mas sebenarnya. Oke, ya, berarti kita nanti akan sampaikan kepada teman-teman. Halo, Ada yang mau teman-teman. bicara ada?
Entah, lihat dulu ada yang ini nggak, ada yang mau, ada yang lesen nggak? Ini Jangan-jangan nggak udah ada pada yang ngantuk resen nih. Pak, jadi menyimak. Sebentar, jangan-jangan udah tidur nih. Eh, Tidak apa. Ayo buktikan bahwa Anda tidak tidur dengan ngechat. Apakah besok teman-teman sudah siap dengan kolom yang isinya 4 CP, TP, media digital, dan link. Siap tidak kira-kira? Siap. Oke, semuanya. Semuanya silakan Hmm. chat. Ini ada Disaksikan temen oleh yang Pak kemarin Edi. ikut 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 PPPT nih, Bu Kristina nih, yang sudah praktek langsung kemarin ya. Saya nggak tahu nih Ya. kelasnya apa ya, kelasnya itu bukannya? Mungkin kelasnya Pak ini kali ya. Ya, karena Pak kemarin Ayub. juga kita berikan ini apa eh, Ya, ini apa namanya format tadi. Ya. format ini ya Pak ya. Nah, ini kita Apalagi nih yang diseminasi Pak bagi udah kemarin yang tidak ini ikut. Bu Kristina Wulandari. Bu Kristina dari Ya. mana ini? Ini ada Bu Mahani Aan, Bu Ibu mau ada yang disampaikan ke Pak Edi? Boleh kalau mau diskusi. Silakan kita beri waktu sebentar buat Bu Aan ya, Pak Edi ya. Bu Aan Oke. sudah di-unmute. Oh, Bu Kristina dari Indramayu. Oh, berarti kemarin Jawa Barat ya. Oh iya. Oke. Halo, Siapa lagi nih? Kemarin Assalamualaikum. yang Ya, selain Bu Kristina ada beberapa Pak. Sementara kita akan berikan waktu untuk Bu Aan. Silakan Bu Aan dari silakan, mana Bu? Bang. Ya, halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana? Saya dari Ciputat, Ibu, Tangerang Selatan. Nah, silakan saya. Ada yang mau disampaikan ke Pak Edi? Begini, Pak, di lembaga saya itu apa Mhm. yang kayak tadi apa tabel yang Bapak sampaikan itu kayak ada CP, terus tujuan kayak gitu-gitu. Itu tapi bentuknya tuh di lembaga saya itu ada namanya materi pagi atau acuan tema. Jadi acuan tema itu bersumber dari CP tujuan pembelajaran gitu Pak. Tapi jadi nanti kita guru tuh udah punya pegangan itu acuan tema itu namanya gitu. Jadi bentuknya tuh udah nggak tabel-tabel seperti itu lagi. Kalau seperti itu gimana Pak? Bisa atau enggak? Oh, gini, bisa aja. Jadi sebenarnya yang tabel yang saya siapkan ini itu hanya untuk ringkasan bahwa CP itu media yang kita siapin adalah ini. Nah, Hmm. kalau tabel itu kan belum lengkapnya tuh. Itu bisa banyak tuh. Mungkin mungkin ada yang pakai media digital, ada yang mungkin tidak pakai. Itu memang harus lengkap kalau itu. Beda lagi. Ini hanya untuk apa, apa namanya memberikan gambaran bahwa CP tertentu ya, elemen tertentu gitu itu butuh media digital. Medianya sudah kita temukan, entah dari YouTube, entah dari manapun ya, dari Canva, dari misalnya ketemu di TikTok, bisa saja tuh di TikTok ketemu tuh gitu media yang bagus, tapi di TikTok nggak apa-apa gitu loh, gitu. Apakah kita download TikToknya gitu nanti kita simpan. Tapi kan itu sempalan, cuplikan, nggak selengkap yang. Nah, lengkapnya ada di yang tadi ibu punya gitu. CP ini sudah dengan detailnya sudah ada, pagi apa siang jam setiap jam ada. Tapi kan itu nggak semua menggunakan media. Oh ternyata pas pas siang mau mau pulang malah kita mau setelkan video 2 menit mau pulang, nggak apa-apa gitu. Tabel ini hanya memberikan gambaran bahwa media ini digunakan di CP anu di pas detik mau pulang misalnya. Udah itu aja yang tabel urusan pembahasan. Detail lengkapnya proses apa namanya skenario utuhnya ada di yang punya ibu tadi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu silahkan. Mau mau linknya langsung di sana juga boleh. Tapi nanti dia kan menjadi satu. Kalau ini kita hanya memfasilitasi khusus untuk semua media yang kita punya itu terhimpun dan itu nanti kita sudah siapkan. Bahkan di yang sebelum itu ada skenario nya gitu. Skenario untuk menunjukkan ini digunakan kapan ya video ini.
Mungkin nggak seluruh pelajaran, mungkin pagi aja, pagi pas pembukaan, pas lingkaran kecil misalnya, ya. Lingkaran kecil lumayan, kita tunjukin tuh, ini ada video 2 menit, tonton dulu ya, anak-anak kita lihat dulu bareng-bareng misalnya gitu. Hanya 2 menit aja, gitu. Setelah itu udah, gitu. Tapi 2 menit itu betul-betul memang kalau memang itu penting, ya, maksudnya nggak bisa digantikan, mau nggak mau, ya harus nonton dulu 2 menit pagi, nonton dulu. Kalau sekarang kan berapa? 9 menit ya? Eh, iya 10 menit, senam. Tuh, itu mungkin nggak tahu apakah setiap hari atau berapa setiap minggu sekali. Nah itu gitu bisa juga nanti gitu. Kita ganti ini nggak senang tapi kemudian ada yang aman. Itu monggo Bu, silakan teruskan yang Ibu punya. Ya, Kemudian tambahin oh pas media ini kita gunakan di sini gitu. Kan nggak semua sehari semua video aja nggak gitu atau semua game nggak gitu. hmm, Ya, iya, betul. Tapi ketemu nih, udah ketemu. ya, Oh ini pagi, oh ini siang ini. Tapi kita butuh media, media apa? Nah, selipin di situ, gitu. Gunakan tadi linknya tadi. Nah, yang tadi yang saya siapkan itu untuk menghimpun keseluruhan CP yang kita Bang. sudah buat, gitu. Monggo Bu, teruskan yang punya, Oke. tinggal selip-selipin aja. Ya, Iya, 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 iya. Karena ya, ya. apa yang saya bilang tadi acuan tema itu memang ambilnya kita mengambilnya dari CP sama tujuan Mm-mm, pembelajaran itu. Jadi nanti misalnya kan contoh acuan temanya ya Pak ya. Misalnya di sini mm-mm, ada bulan ini kan materinya tuh lingkungan sekolah hijau dan asri gitu ya. mm-mm, Nah, nanti mm-mm, tuh nanti ada pembahasan materi, lalu ada sub-subnya. Nah, nanti sub-subnya itu kita kan dibagi-bagi tuh Pak. Jadinya gurunya misalnya kelompok satu untuk CP yang nilai agama, CP2 yang mm-mm, jadi CP3 yang literasi. Nah, itu kan dibagi-bagi tuh. mm-mm, Nanti jadi mm-mm, dipisah-pisah tuh mm-mm, acuan temanya itu gitu. Jadi kita mm-mm, mengambil dari mm-mm, situ, mengacunya dari situ gitu, Pak. mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting satu hal yang nggak boleh dilupakan. Betul nggak dia membutuhkan media? Kalau emang nggak usah dipaksa. Iya, Enggak, ini siap. nggak perlu kita langsung aja langsung lebih baik langsung daripada karena kemarin kejadian tuh ada yang guru menyiapkan video, ketemu video ini, ya ketemu video. eh, di video itu adalah bagaimana cara menanam jagung, ya videonya menanam jagung, dan malah ada yang gambar. Saya tanya, ini sekolah di mana? Gitu. Saya sini ini. Punya kebun nggak punya? Nah, kalau punya kebun, video nggak penting. Iya, Lebih baik langsung ke kebun aja. Untuk apa video? Wong dia punya kebun kok nonton video kebun. Nah itu nggak tepat. Tapi kalau misalnya sekolahnya di lingkungan apartemen, ya, yang memang di situ, apalagi pernah ketemu nggak? Pernah lihat kan sekolah yang ada di lantai 2, dia nggak punya iya, kebun sama sekali, ya. Jadi ya nggak anak-anak nggak tahu bayangan kebun kayak gimana nggak tahu gitu loh. Nah, mungkin video penting untuk oh ternyata kebun seperti itu. Nah, nanti ada simulasinya. Nah, simulasinya juga harus disiapkan gurunya. Jadi jangan melulu nonton video aja terus dipaksain dengan video sementara anak nggak pernah kebayang gitu ya. Tapi tadi kalau misalnya sekolah punya kebun, ya jangan cerita tanam jagung pakai video nggak tepat gitu. Nah, itu mesti dipastikan bahwa media ini memang dibutuhkan betul. Jadi kalau emang nggak usah dipaksain, cari lagi tema yang lain atau cari yang memang membutuhkan video, membutuhkan nggak cuma video ya media atau game atau apapun gitu ya, seperti itu, gitu ya Bu ya. ya, siap. Oke. Ya, Makasih, Pak. ya, Bu Makasih. An. Ya, Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi tadi Bu An memantik sebagai pemantik kita ya. Tapi kemudian Pak Edi menyampaikan boleh loh gitu, boleh loh sekolah punya masing-masing. Tetapi yang tadi disampaikan adalah kita membuat bank gitu ya. Jadi boleh nanti berbeda-beda implementasinya. Oke, selanjutnya ada Bapak Ganteng yang sudah raise hand. Kita coba akan spotlight. Assalamualaikum Kang. Eh, Bisa di Kang unmute? Jainal, Iya, Halo, Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi kenal? wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas warahmatullahi Edi, wabarakatuh. Bunda Nurul, rekan-rekan semuanya. Malam ini sangat Luar luar Yes, biasa biasa. ini, Eh, lama nggak Terima kasih ketemu. atas kesempatannya. silakan Kang.
Iya, terima kasih Bunda Nurul, Mas Edi juga rekan-rekan semuanya. Saya betul-betul sangat tertarik ketika berbicara em, inovasi media khusus untuk dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau saya menyimak tadi itu, eh, jika memang tema pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan berbasis lingkungan, eh, tadi yang katakan oleh Mas Edi misalnya, saya di Kota Sukabumi misalnya ini ada kebun, ada kolam, itu lebih menarik berbasis lingkungan. Tetapi ketika berbicara tentang binatang yang tadi ditampilkan oleh Mas Edi Tono itu sebagai satu media pembelajaran yang sangat menarik. Karena ketika mengenalkan binatang di Kota Sukabumi langka. Nah, Ke jadi Bandung jauh ya. ya jauh. Kemudian yang sangat menarik mungkin juga rekan-rekan semua yang malam ini hadir, bagaimana menggunakan teknologi yang AI itu sehingga satu dituntut sebagai guru juga inovatif, kreatif, sehingga bisa menciptakan media yang disesuaikan dengan tema pembelajaran seperti itu. Jadi mungkin besok akan lebih menarik ketika teman-teman bisa mencoba memberikan contoh juga yang seperti tadi diberikan oleh Mas Edi. Itu hanya saya ulasan saja mungkin tidak ada pertanyaan, tetapi betul-betul ini Oke. kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Mas Edi, Bunda Nurul, juga Sip. teman-teman Oke. semuanya. Saya Oke. udah 10 tahun Kang nggak ke Zen, Sukabumi jangan nih. kemana-mana dulu. Teman-teman, ya, Kang Zen ini adalah pengawas. Sebagai pengawas, Kang, yang diharapkan dari pengawas ke guru-guru yang dibinanya itu sebenarnya apa sih untuk inovasi? Terdengar, Hmm. Kang? Oke. Lalu? Jadi mungkin sudah ini ya, sudah off ini di mute. Baik, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan dua ya, satu memberikan pengalamannya, satu memantik Kang Zen. Nah, Pak Edi, ini kan 20.37 ya, sekitar ada 20 menit lagi. Apakah Ya, akan kita coba satu contoh gitu ke real, Pak, atau kita tunggu besok saja? ini ada Mungkin yang sebagai chat menarik nih. sebagai Saya mau, pemantik. mau komentar. Yang di Oh, mana? oke. Di kolom chat ya. Yang di chat. Mm-mm. Oh, baik, Pak. Pak, sepertinya nggak bisa hanya pakai handphone ya, Pak. Oh, bisa. Kenapa enggak? Ya, kalau mencari mencari itu kan pakai handphone bisa. Kalau cari, kemudian kalau pakai handphone share, kemudian linknya ada, simpan dulu yang penting linknya. Kita butuhkan next time. Oh, sambil naik Grab, cari gitu, oh ketemu media bagus gitu ya. Kita share dulu, kita klik dulu, kita simpan linknya dulu, ya, pakai HP. Menemukan media itu bisa kapanpun, ya. Tidak misalnya tidak kusuk malam ini mau cari media enggak. Oh, pas lagi apa gitu ketemu. Misalnya nih, kan sekarang lagi rame TikTokan ya, gitu. Nggak cuma buat joget-joget aja, tapi juga oh ternyata ketemu nih disiapin oleh seseorang entah di mana gitu ya. Ternyata bagus gitu. Oke, kita simpan gitu ya. Kita simpan itu linknya dulu kita simpan linknya supaya apa nggak kalau misalnya HP-nya bisa langsung download ya download pakai HP dulu. Yang penting itu dulu ya kita apa menghimpun dulu ya. Jadi kalau pakai HP menghimpun dulu. Nanti kalau yang terbiasa kerja dengan layar kecil juga bisa. Saya biasa dengan layar kecil sehingga sehingga pakai HP pun juga bisa saja gitu ya. Apalagi sekarang misalnya dengan bantuan apa namanya AI di HP gitu misalnya ya, itu juga bisa juga gitu. Oh, ketemu foto yang bagus gitu ya, itu silahkan aja. Itu kalau mau manfaatkan HP. Kalau misalnya mau ngetik di HP, bagi yang terbiasa atau kita mulai membiasakan itu juga bisa pakai HP. Nah, saya nggak tahu nih maksudnya yang nggak bisa pakai HP itu yang mana gitu ya. Tapi maksudnya kalau kalau buat saya, ya saya sih berharap banyak orang yang rangkat ini, yang in hand, betul-betul in hand, dalam genggaman, kapanpun dan dimanapun nggak pernah ketinggalan, itu betul-betul kita optimalkan. Ya, jadi kita punya perangkat namanya juga smartphone kan ini. Ini bukan lagi ponsel, tapi sudah smartphone, telepon pintar gitu ya. Bukan telepon seluler aja, telepon pintar. Jadi kepintarannya kita manfaatin.
Jadi jangan kita yang di apa namanya yang di ini. Nah, jadi silahkan optimalkan perangkat yang dimiliki, handphone sekalipun. Oke, kemudian berikutnya ada tadi juga menarik ya. Berarti tabel tadi merupakan rangkuman kegiatan digital yang akan kita gunakan. Betul, ya. Jadi hanya untuk rangkumannya. Detailnya setiap langkah dari awal sampai akhir itu setiap sekolah pasti punya, sudah membuat kurikulum sendiri, ya. Yang sudah mengembangkan CP yang sudah itu pasti punya masing-masing, ya. Nah, cuma dilihat di sana ada nggak yang ini bisa dibantu dengan mudah pencapaiannya dengan media digital misalnya, ya, dengan game misalnya, game kuisis apa gitu ya, atau dengan apapun gitu. Nah, itu silahkan dicari CP-nya itu. Kenapa? Kalau kita mengajarkan ke anak-anak, ngajak bermain mereka, butuh waktu berjam-jam misalnya, tapi atau mungkin berhari-hari dengan beberapa kali pertemuan, tapi dengan game itu bisa efektif seminggu ini beres kok. Mereka ternyata lebih cepat paham, lebih cepat mengerti, lebih cepat tercapai CP itu dibandingkan dengan pertemuan yang mungkin butuh sebulan gitu loh. Nah itu silakan teman-teman mesti mesti mulai berpikir bagaimana caranya itu bisa efektif digunakan perangkat itu untuk mencapai tadi target CP-nya itu, goal dari CP, maaf, goal dari CP. Nah, goalnya apa? Ya media betul-betul membantu, jangan sampai media malah menghambat gitu. Kemudian dalam kolom sumber belajar dari YouTube saja, oh ya ini boleh di-download dulu, nanti linknya gunakan yang dari link drive kita. Tapi ingat ya, kalau misalnya kita mau itu, jangan lupa sumbernya disimpan dulu, alamat sumbernya. Ya, kan etika akademis kita kan mewajibkan kalau kita mau ngambil dari yang bukan karya kita, itu harus jelas sumbernya. Nah, kalau dengan internet, media internet itu jangan lupa juga eh, teman-teman yang pernah skripsi pasti tahu tuh bagaimana cara mencantumkan sumber yang dari internet. Syaratnya satu, linknya di mana diambil, kemudian kapan diambil, tanggal berapa, bahkan bila perlu jam berapa diakses. Ini acuan untuk menuliskan sumber dari internet. Linknya di mana, sumbernya, tanggal berapa dibuka, dan jam berapa jika perlu. Ya, kenapa? Jangan sampai nanti tuh kita nggak punya linknya, lalu kita gunakan, ya ternyata itu terkait dengan hak cipta dan seterusnya, kita sama sekali nggak mencantumkan sumbernya, kita bisa kena pasal. Ya, tapi kalau kita cantumkan ini sumber dari YouTube nih, meskipun itu sudah kita unduh, nggak apa-apa, gitu. Tapi sebenarnya kita cantumkan apa untuk jaga-jaga, siapa tahu di link aslinya udah nggak ada. Saya pernah ngalamin loh, gitu. eh Materi yang saya susun tahun 2011-an gitu ya. Itu ada link bagus, sumber media itu situ. Saya lupa waktu itu. Dan link itu ternyata begitu saya akses sekarang itu udah nggak ada gitu. Padahal itu bagus. Tuh. Dan itu oh ya sudah lewat, harus ganti lagi. Gitu. Padahal itu bagus. Ya itulah kelemahannya karena pemiliknya mungkin sudah menghapusnya atau mungkin sudah diganti yang baru, kita nggak tahu ya. Tapi ya itu sayang saja, padahal itu bagus gitu ya. Jadi kalau ada media bagus, materi bagus di link itu, selain link kita simpen karena sebagai pertanggungjawaban akademik bahwa ini punya orang gitu ya, di mana sumbernya kita dapat gitu ya. Ya sama lah seperti buku, kita nggak tahu bukunya di mana, tapi dengan mencantumkan buku sumber itu berarti kita tidak mengklaim bahwa itu punya kita. Seperti itu. Jadi linknya disiapin, nanti kita unggah ke drive-nya. Nah, link drive itulah yang kita sebarkan. Nah, tapi ada beritahuan nanti bahwa eh, apa naskahnya atau dimanapun itu menunjukkan link aslinya ada. Begitu ya. Ini untuk Bu Nani Hardiani. Kemudian masih ada lagi nggak di bawahnya? Nah, Pak, dalam menentukan media yang digunakan, jika telah disusun CP dan ATP-nya, juga disesuaikan dengan tema topik ini. Oh iya, sebaiknya sesuaikan. Jadi makanya saya bilang, kalau ketemu media bagus, gitu, mungkin saja satu media itu bisa digunakan beberapa TP loh.
Bisa, bisa digunakan beberapa CP bisa gitu ya. Itu sangat sangat memungkinkan, tergantung isinya seperti apa media itu gitu. Jadi silakan dioptimalkan, dieksplorasi misalnya eh, kalau misalnya sesuai dengan tema tertentu ya nggak bisa dengan tema lain ya sudah tetapkan tema itu atau enggak itu juga bisa. Tapi ini pertanyaannya adalah apakah juga disesuaikan akan bagus ya kalau tepat gitu. Dan kalau kita ketemu media di tadi soal lagi ya, kalau panjang itu bisa kita potong-potong. Nah, cara motongnya soal tenis banyak aplikasi sekarang ya. Ada CapCut, ada Snake Video, ada KineMaster, ada apa lagi yang banyak di itu tuh di apa namanya di Android kita ya. Motong yang video durasinya 10 menit kita ambil di beberapa detik tertentu, kita hanya butuh di situ aja, ya kita potong saja ya dengan CapCut misalnya. Silahkan. Tapi jangan lupa sumber aslinya cantumkan bahwa video ini dipotong dari ini video ini karya ini eh, linknya ini di atas tanggal berapa. Nah itu silahkan. Kaidah untuk pencantuman sumber secara akademis kita penuhi supaya nggak terkena pasal misalnya. Itu penting ya saya kira. Ini selalu saya sampaikan di setiap kesempatan. Oh, tidak ada lagi yang pertanyaan Ya. di chat. Yang di chat sudah Oh, habis, Pak. sudah jam Ya, sekarang 9 lewat 4. 47. Ya, eh, izin Pak, teman-teman Monggo. sedang menunggu. Ini beberapa yang ngechat ke saya. Hmm, Ya, Bu, besok. Oke, ini kita stop dulu. mhm. Besok kira-kira mereka harus menyiapkan apa, Pak, Oke. untuk praktek dengan materi Bapak? Hmm. Besok itu saya akan siapin beberapa game terkait yang tadi, contoh yang word wall tadi. Saya pilih beberapa. Tapi kalau word wall Betul. itu bisa enak diakses kalau menggunakan laptop word wall. Satu. Oh, baik. Kemudian ada yang terakhir kebijakan terakhir di Kementerian itu kerjasama Pusdatin itu dengan kuisis ya. Nanti saya Yesus. akan berikan beberapa. Saya yakin teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ikut TOT kemarin dengan itu. Khusus itu kalau menggunakan akun belajar ide itu tadi saya sampaikan ya. Bahkan Kemendikbudristek ketika itu atau teman-teman Pusdatin sudah menyiapkan link khusus. Ya saya sudah sebarkan kemarin di refresh itu link khusus yang memang sudah berisi himpunan game-game kuisis. Dan game itu bisa kita copy, bisa kita adopsi, bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, besok saya akan berikan contoh. Tidak mulai dari nol, bikin game di Quizzes. Tapi itu bisa digunakan untuk anak mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Saya tidak pilihkan beberapa, saya sudah siapkan itu. Dan itu bisa kita masukkan ke akun pribadi kita. Jadi dua itu. Besok itu juga cukup menyita waktu dan cukup ya besok dan waktu yang cukup untuk membahas dua itu. Nah, nanti yang lain-lainnya, kalau YouTube segala macam itu yang video-video kan gampang. Kita cari banyak sekali. Tapi game yang mungkin kita siapkan ya, itu kalau belajar Canva saya yakin nggak kalau khusus nggak akan cukup waktu ya Canva. Tapi beberapa game Kahoot sebagian belum cocok untuk anak. Kemudian karena dia membutuhkan kemampuan baca kalau Kahoot ya belum disediakan yang dengan suara. Kalau kuis sih sudah. Jadi meskipun anak belum bisa baca, tapi dia bisa ngikutin game itu ya. Terus apalagi ya word wall, kemudian ada satu lagi yang game tapi saya nggak tahu besok lihat sikon ya. Pokoknya dua itu. Kalau yang game dua-duanya sebenarnya akan bagus kita menggunakan laptop. Tapi yang kuisis bisa menggunakan HP ya, yang kuisis. Dengan catatan teman-teman akunnya di Quizzes ya besok itu akan disediakan game yang memang bisa sempurna diakses kalau teman-teman menggunakan akun belajar ide. Soalnya apa?
ada fitur premium di situ ya. Kalau kalau nggak akun Belajar ID nanti nggak sempurna, nggak bisa diakses beberapa ya. Jadi besok yang kita sediakan itu yang bisa diakses dengan akun Belajar ID sehingga fitur premiumnya bisa diakses seperti itu. Code org, nah itu coding ya. Oh, enggak, kita nggak bahas itu. Tapi nanti ke depan, mudah-mudahan kita bisa jadwalkan di lain tempat. Yang kan coding dan AI itu eh, menjadi kebijakan baru kan, yang harus apa namanya dikenalkan juga mulai dari Dikenalkan. anak usia dini. Ya, dan Betul. ya saya juga udah siapin itu juga sebenarnya. Tapi untuk guru dan anak-anak sebenarnya coding yang tepat coding unplug sebenarnya. Codingan unplug. Unplug itu kan coding tapi yang tidak menggunakan perangkat. Jadi bermain dengan beberapa ini tapi betul-betul tidak membutuhkan komputer. Itu ada coding unplug namanya. Jadi ambil komputer. Dan ini sebenarnya waktu khusus ya. Pasti ke depan nanti akan kemudian akan menyiapkan itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mau start duluan, silahkan gitu ya. Pelajari apa itu coding unplug. Kemudian ada, oh iya, kalau mau, ini yang bertanya kodis apa nih? Oh, ABA 38 ya. ABA 38 ini ada game namanya Codenisia. Itu game juga untuk coding untuk anak usia dini gitu. Dicari aja di ini. Tapi sebenarnya itu juga mesti diinstal ya. Gitu. Itu ada sebenarnya. Tapi kayaknya kalau diberikan di momen seperti ini nggak cukup waktu ya. Tahun 2022 lalu kita ada BIMTEK untuk coding ya. Itu pun satu materi tapi nggak bisa tuntas karena bikin penasaran aja. Tapi nggak apa-apa kalau nanti mungkin Bu Nurul ke depan mungkin bisa kita ini ya kita apa namanya Buat bertahap kelas gitu ya, lagi. bertahap Ya. bertahap gitu ya. Heeh. Menarik sebenarnya sih Siap. kalau mau ini sampai ke sana. Insya Allah Pak. Nanti pokoknya kita akan menunggu ilmu-ilmu Pak Edi berikutnya. Oke, teman-teman. Jadi saya sampaikan sekali lagi dan ini tolong dicatat. Teman-teman besok boleh mengajak timnya. Tidak harus sendiri, ya. Ya, Boleh diajak betul. timnya. Kalau teman-teman agak susah untuk mengakses laptop sendiri, boleh ngajak anaknya atau keponakannya. Gitu Ah, ya, betul. teman-teman ya besok ya. Jadi besok kerahkan tim Biar biar hore nggak panik sendirian. biar nggak panik sendirian karena kita nggak ada tombol panik. Oke, kedua teman-teman siapkan laptop untuk praktek. Aha. Itu better. HP boleh Zoom-nya nggak? pakai HP Boleh, aja. tapi tidak akan maksimal. Ya, begitu ya Pak Adi ya. Jadi Zoom-nya boleh pakai HP, tapi di depan laptopnya tersedia. Gitu Mm-mm. ya teman-teman ya. Ya. Kemudian yang bagi yang punya akun Belajar ID disiapkan. Masuk Zoom-nya nggak usah pakai akun Belajar ID, tapi masuk ke sistem apa tuh? Kuisis eh, besok kuisis. Wisi dan Wordwall ya Pak ya. Word wall nggak, Nah, word wall bebas. oh, bisa. Oke, Bisa pakai Wizi akun apa aja aja yang kalau word harus wall. menyiapkan baik, Mm-mm. yang harus menyiapkan akun belajar ID hanya kuisi saja. Mm-mm. Begitu teman-teman yang saya cintai dan saya rindukan setiap hari. Ada yang mau disampaikan lagi atau kita sudah cukup? Besok kita akan ketemu pukul 19 on time ya. Ya. Oke, Oke. ada yang raise hand? Cukup, Mana nih Rasan? Mana? cukup Pak Edi. Siapa? Masih ada kah? Enggak kayaknya. Enggak ya? Nggak ada. Enggak ada kan? Kuisis pakai HP ya? Nggak ada Pak. Nggak ada yang Kalau raise hand nggak kuisis ada. sebaiknya pakai laptop. Meskipun bisa pakai HP, tapi Ya. sebaiknya pakai laptop. Ya, jadi kita himbau Pak Edi besok teman-teman membawa laptop masing-masing dan boleh didampingi oleh tim Hore masing-masing. Dari rumah, besok tim Hore yang paling semangat kita akan kasih hadiah. Oke, Pak Edi kita akan tutup malam ini. Ada yang Bapak ingin sampaikan sebagai closing statement, Pak? Ya kayaknya persiapan untuk besok aja ya. Oh, sekarang Mm-mm. teman-teman istirahat. Tapi kalau Baik. misalnya penasaran, malam nggak bisa tidur gitu ya.
ya daripada nonton Shopee gitu ya. Ya kalau belanja, kalau nggak belanja kan cuma sakit hati aja gitu ya. Jadi browsing apa gitu ya. Oh menarik-menarik disimpan dulu. Simpen linknya ya. Simpen linknya suatu saat mungkin oh ini perlu ketemu nanti kalau pas mempelajari CP tapi nah itu silakan. Jadi eh, kita optimalkan perangkat yang kita punya. Ya, jangan nunggu disuruh, harus berangkat dari kesadaran sendiri bahwa kita punya punya perangkat yang namanya smartphone harus betul-betul kita optimalkan. Kan kalau hanya nge-save link kan bisa aja. Nge-save link, kirim ke grup gitu ya. Ini apaan? Pokoknya aku nitip link, nitip misalnya gitu ya. Jangan dihapus gitu ya. Atau kirim ke diri sendiri. Nah, nanti suatu saat kita butuhkan. Nah, itu salah satu tip yang saya gunakan selama ini. Jadi kalau banyak hal yang bisa kita temukan di situ karena kita pas ketemu kita simpan, pas ketemu kita simpan, gitu ya. Tidak menunggu orang lain, harus mulai dari diri sendiri. Itu saja untuk malam ini. Sampai ketemu besok, Oke. ya. Istirahat dan sampai ketemu besok pukul Hatur 7 nuhun sore Pak Edi. malam. Ya, Ya. Terima kasih Pak. Teman-teman kita ketemu lagi besok jam 19 ya. Jangan lupa sekali lagi siapkan perangkat, siapkan akun ID dan siapkan tim Hore. Siapkan tim yang bisa memotivasi teman-teman semua. Besok kita akan praktek full 2 jam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Terima kasih Pak Edi. Selamat terima kasih malam Pak. sama-sama. Ya, Salam. mangga kita akan akhiri Assalamualaikum. dan Salit ya. endkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.